Saya bisa bicara karena ada oknumnya yang nawarin. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena saya bisa goreng di sini. Ada orang yang mengeluarkan oknum-oknum yang mengeluarkan statement dan menawarkan ke saya, "Dok, butuh rapid." Dan itu nggak satu, belasan orang. Jika memang rapid untuk warga, gratiskan, bos. 2, harga yang nggak masuk akal. 3, kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar red zone kita. Kenapa di kota besar sudah tahu solusi dari pengatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh menyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T. Tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar, ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejawat dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab tes, tracingnya swab tes, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Kita nyuruh orang edukasi terus, pakai masker terus tanpa tahu vaksinnya keluar kapan. Tidak ada jaminan vaksin itu ada, men. Ini masih level 3. Kalian semua belum tahu bahwa vaksin itu belum tentu lolos. Kita semuanya mendapat harapan yang belum tahu kejadian apa enggak. Anda pikir, men? Anda pikir semuanya aku nggak. Silakan kalau misal video ini kena kasus lah, kena apa itu namanya, pasal karet atau apa. Saya tidak nyindir siapapun, cuman saya ajak kalian berpikir masing-masing dengan hati kalian dan otak kalian. Solusi dari COVID adalah 3 tes, bro. Tes, tracing, dan treatment, bos. Sekarang saya tanya kepada kalian, 7 bulan saya di sini, bos. Yang saya lakukan 7 bulan itu adalah edukasi tanpa harus tahu vaksin keluar kapan, bos. Saya harus edukasi ke 270 juta orang gitu untuk pakai masker terus, sementara teman-teman saya mati kelaparan. Harusnya swab test untuk negara, untuk daerah yang red zone. Kenapa malah impor rapid? Ini SKCK yang baru, rapid test. Swab test sekarang seharga 1,5 juta, 1,9 juta. Anda bisa cek video vlog saya di YouTube. Kita diskusi dengan salah satu perwakilan rumah sakit.
yang mengatakan emang swab test harganya 1,5 juta. Dan ditanggung pemerintah kalau kamu ada gejala atau COVID. Bayangkan ada orang, rakyat jelata, gajinya UMR cuma 3,8 juta. Dia ingin cek, saya pengen swab 1,5 untuk swab tes. Jika kalian bergejala mirip COVID, baru diganti. Gimana kita mau sembuh, bro? Swab tesnya aja mahal. Saya tidak promo YouTube, bro. Kalian bisa cek. Saya ada bukti yang mengatakan bahwa emang swab tes itu kalau bergejala baru diganti, bro. Baru diganti, bos. Ini negara demokrasi, bos. Kita berbicara dijamin pasal 28. Jika saya, gara-gara saya berbicara seperti ini, saya diapa-apain, kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Saya muak, men. Selama 7 bulan, saya tuh edukasi terus non-stop. Terus non-stop, bos. Sekarang kalian tahu, Indonesia disamakan dengan negara maju. Ada netizen kita yang mengatakan, dokter, di Belanda kayak gitu loh, di Inggris kayak gitu loh. Sekarang saya tanya, men, kalian harus tahu Indonesia itu negaranya masih rata-rata rakyat gak mampu. 270 juta orang. Gold standarnya swab test. Swab test kalau mau sendiri bayar 1,5. Kau suruh orang buruh dengan gaji 4 juta rupiah yang masih harus membiayai anaknya di rumah, suruh swab tes, bro, kalau dia penasaran dengan harga 1,5. Dan jika kamu ingin diloloskan, dinyatakan sembuh dari COVID, kamu harus negatif COVID. Swab tes harus negatif COVID. Jika saya pernah positif COVID, saya dinyatakan sembuh jika saya tidak bergejala dan swab tes negatif COVID. Jika saya masih positif sampai 2 bulan, ya saya dinyatakan positif terus. Hah? Gimana kita mau kelar dari COVID? Orang swabnya aja mahal. Padahal gold standar dan pemecahan masalah COVID adalah tes, tracing, dan treatment. Sementara kita hanya ditanggung gratis kalau kita bergejala. Padahal permasalahan kita adalah OTG, karier tidak bergejala, bos. Bicara seperti pihak berwenang, sudah saya katakan. Saya sudah sering berbicara dengan senior-senior saya. Dan selama 7 bulan saya berbicara dengan senior, apa yang saya dapatkan? Dan kalian melarang saya bicara di medsos. Kenapa? Karena takut saya akan menceritakan semuanya. Medsos itu tempat kita berpendapat. Saya boleh berpendapat sampai kapanpun. Selama saya tidak menyindir siapapun. Saya bertanya, jika memang gold standar dari COVID itu adalah tes, tracing, treatment, kenapa swab tes mahal 1,5? Kenapa kita tidak menganggarkan sebuah anggaran untuk menalangi swab test di Indonesia? Hah? Swab test, itu baru rapid dan swab. Kenapa kita tidak membuat sebuah kebijakan di red zone Surabaya, Jakarta, Makassar, Jogja, Bandung, atau apalah di daerah itu? Kenapa swab test? Kenapa swab test mahal? Hah? Kenapa swab test mahal? Kenapa kita nggak subsidi? Jering pun berkata pada saya, dia akan mendukung swab kalau emang swab itu disubsidi. Gratis. Kenapa nggak swab disubsidi? Kenapa nggak orang Bali diswab aja semua? Solusi untuk menyelamatkan Bali cuma satu, bos. Swab tes semuanya gratis, talangi semua kerugian. Kenapa, bos? Anggaran kita triliunan. Kenapa kita takut untuk melihat swab test gratis? Kenapa harus bayar? Mahal lagi 1,5. Dan orang bilang, ya rumah sakitnya tekor. Lah sekarang saya tanya, oke, rumah sakit tekor.
Siapa yang harus bertanggung jawab pada warganya ketika dalam kondisi pandemi, bos? Relawan, rumah sakit, dokter. Kenapa tidak ada solusi warga dikasih tes gratis? Sudah jelas ini dibutuhkan. 7 bulan saya melihat orang sekarat karena COVID. Gak bisa tes karena mahal. Kalau sekarat baru diganti, kalau COVID baru diganti. Ibarat saya OTG, saya nggak ada gejala, saya positif baru diganti. Kalau saya negatif, saya bayar sendiri. Gimana kita bisa meningkatkan data kalau misalkan swab testnya aja terhambat? Itu baru nomor 2. Itu baru nomor 2. Sekarang nomor 3. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret, bos. Hah? Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Terus saya tanya ke kalian, kalau orang kaya ya akan bertahan. Saya mengajak teman-teman kawan saya, orang kaya raya, Dokter Nakes dan kawan-kawan, saya tanya, itu orang buruh, PHK, pekerja harian, pekerja event, musisi, seniman, pekerja lepas, freelancer, orang nggak punya, ojek online, pedagang kaki lima, pedagang pasar, ya pegawai di mall. Hah? Kau suruh di rumah aja 7 bulan, ha? Kau suruh 7 bulan di rumah aja tanpa solusi, suruh jaga jarak, edukasi. Saya di lapangan dibenturin, bro. Saya di lapangan ketemu di Makassar, dimaki-maki saya sama orang. Dokter, kau goblok banget. Nyuruh saya di rumah aja. Kau mau kasih anak istri saya makan? Saya digituin di Makassar, di Surabaya, di Jogja. Saya dibenturin langsung ke warga, bos. Dihujat habis-habisan. Saya nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau edukasi kalian cuma mentok di rumah aja, ini orang mau dikasih makan apa, bos? Ini orang mau dikasih makan apa, bos? Hah? Kemarin dilarang event, bos. Event dilarang, nggak boleh ada musik. Event dilarang, nggak boleh ada alat musik. Hah? Event dilarang, nggak boleh karena ada musik, nggak boleh ada apapun, nggak boleh ada apa. KPU membuat peraturan. Pilkada boleh, kampanye boleh, ada konser boleh maksimal 100. Kau pikir aja, bos. Kenapa nggak dari lu aja sekalian buat kampanye ada COVID, ha? Kau pikir aja edukasi di rumah aja selama 7 bulan tuh makan pakai apa? Bela negara. Memang bela negara 7 bulan nggak makan, coy. 7 bulan nggak makan, anjir. Tujuh bulan saya di lapangan melihat kawan saya di Surabaya dan Bali itu sengsara, bos. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya 7 bulan di dalam sistem. Anda mengatakan, saya kenapa bersuara sekarang? Karena saya mengamati sistem. Kalian pikir sekarang orang event, ya, orang freelancer, fotografer, seniman, supir taksi lah, terus pegawai buruh lepas harian, kuli bangunan, ya, cleaning service, kau pikir mereka disuruh di rumah aja 7 bulan tanpa solusi? Negara harus hadir, bos. Kita sudah disuruh di rumah aja 7 bulan. Patuh edukasi. Sudah suruh rapid, dapetin surat SKC, surat-surat yang berlaku 14 hari. Swab tes mahal. Dan kita disuruh di rumah aja. Hah? Segampang itu kalian bicara kita di rumah aja. Memang saya nakes, tapi saya punya kawan-kawan yang bukan nakes. Kalian menyuruh orang-orang miskin di rumah aja. Hah? Saya tahu resiko terberat saya suara kayak gini. Dicabut izin lah, dicekal, Instagram diteror, ya kan? Apa? Doxing, hack, hah? Atau apa? Saya dituntut pasal-pasal karet. 7 bulan saya udah cukup, men, di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah.
Hah? Saya peduli sama nakes karena mereka dibenturin. Saya di relawan tuh dibenturin, bos, sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Saya diskusi sama ojek di daerah Kebon Jeruk, mereka berkata, kita udah gak dapat orderan selama seminggu, mau makan pakai apa? Cicilan hancur. Bank tidak memberikan keringanan cicilan, bos. Maunya apa? Hah? Maunya apa, bos? Kita bicara logika, baru rapid swab ketiga. Topik ketiga yang kita angkat, ini orang di rumah aja. Suruh mau ngapain? Hah? Suruh mau ngapain orang miskin? Orang-orang nggak punya nih suruh ngapain? Kau cek di Bali di sana. Orang di Bali artisan tato, tukang gudang gambar, tukang lukisan, hotel bangkrut.